baptisan itu hanya disediakan bagi orang dewasa. Saya bacakan dasar kebenarannya dalam Matius pasal 19 ayat 13 dan ayat 15. Kalau saudara punya Alkitab, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu saya dapat Matius 19 ayat 13 sampai ayat 15. Sudah? Sama-sama kita baca ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Sudah dikasih Tuhan, Gereja Betel Indonesia atau sesuai firman Tuhan tidak membaptis anak, saudara, tetapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Dan hari ini ada seorang anak yang bernama Kainara Aprilia Teva. Itu hari ini diserahkan oleh ayah dan ibunya ke dalam tangan Tuhan. Saudara, minggu depan ada seorang anak yang mau diserahkan juga, tapi saya ingin bercerita. Oleh ibunya anak ini mau diserahkan kepada Tuhan, tapi oleh ayahnya anak ini mau dibaptis. Jadi ini ada dua dalam satu rumah, tidak boleh ada dua, saudara. Amin. Kalau ada dua seperti ini, yang harus diikuti yang mana? Saya tanya dulu. Ini minggu depan tanggal 1 ada sebuah keluarga yang akan menyerahkan anaknya, tapi dia berkata begini, Pak, ini papanya mati-matian tidak mau anak ini diserahkan, tapi mau dibaptis. Tapi saya mau diserahkan. Kalau menurut saudara, yang mana yang diikuti? Menurut saudara, yang mana diikuti? Kalau bapaknya ingin anak ini dibaptis karena ibunya pengurus atau ini di gereja yang baptis itu, tapi mamanya dulu adalah pelayan Tuhan di sini. Jadi kalau ada dualisme ini, yang mana dipilih? Yang harus dipilih yang ada di Alkitab. Amin. Karena sumber kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua. Sebagai orang percaya, sumber kebenaran hanya ada di Alkitab. Kita baca dulu ayatnya, saudara. Ya, Kitab Galatia pasal 1 ayat 8 dan ayat 9, supaya ketika ada tabrakan seperti ini sudah tahu memilih yang mana gitu. Kita baca Galatia 1 ayat 8 dan ayat 9. Kalau ada yang dapat tolong bacakan yang keras. Galatia 1 ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kami suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, tertutup dia, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, tertutup dia. Amin. Siapa yang percaya bahwa kitab Galatia yang menulisnya adalah Paulus? Dia berkata, apabila kami ataupun seorang malaikat dari surga, bukan malaikat dari Amfoa, tapi malaikat dari surga, bukan Al-Kabiti juga, bukan. Ini malaikat yang datang dari surga. Kalau memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan firman itu, Alkitab berkata apa? Terkutuk. Malaikat saja dikutuk, apalagi cuma manusia, saudara. Jadi jangan mempertahankan aturan gereja, saudara. Pertahankan kebenaran yang ada di firman. Loh, siapa yang bisa lebih besar dari Paulus?
Tidak ada yang lebih besar dari Paulus, saudara. Dia penulis perjanjian baru terbanyak, saudara. Dia bilang kalau apabila kami, artinya dia dan teman-temannya, saudara, dan seorang malaikat yang turun dari sorga memberitakan Injil yang berbeda dari yang ada di situ terkutuk, saudara. Bukan saya ngomong ini, saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong. Paulus yang ngomong, saudara. Kalau ada pertentangan seperti ini, saudara, jalan terbaik bukan ikut mama atau ikut bapak, ikut firman. Itu yang betul, saudara. Kita mau masuk surga itu jalannya hanya satu, karena kita taat firman, bukan taat aturan gereja, tapi taat firman, saudara. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, saudara, dia harus dikalahkan. Tidak boleh tamat firman, saudara. Begitu. Amin. Saya tidak anti baptis anak, tidak, saudara. Karena dulu saya juga kecil dibaptis, saudara. Saya kecil juga dibaptis, saudara. Saya tidak anti baptis anak, saudara. Tapi yang kita mau lihat adalah sebuah kebenaran. Jadi saudara tidak usah, oh ini bapak pendeta ini anti, tidak. Saya sendiri baptis kecil kok. Begitu. Waktu baptis masih kecil, saya baptis di Katolik, saudara. Baptis masih anak-anak. Saya tidak anti baptisan anak, tapi yang kita mau kalau ada suami dan istri, tabrakan ini, saudara. Yang mana harus dipilih? Yang dipilih harus yang ada di firman. Kalau saudara tidak tahu, tanya pendeta. Ini ada segini, ini harus bagaimana? Supaya pendeta itu menjelaskan sesuai firman. Bukan aturan GBI, bukan aturan GPDI, bukan aturan gemit, tapi yang ada di firman. Kita mau anak kita diberkati, kan, saudara? Jadi kita harus lakukan sesuai dengan firman, saudara. Karena saya ngomong ini karena minggu depan ini ada seorang anak yang mau dibaptis dengan pertentangan seperti ini. Dan ibunya bilang begini, kalau dia tetap tidak mau, saya tetap bawa dia serahkan di sini. Ini kan berkelahi nanti. Amin, kan?